so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-65. Dan sekarang saatnya balapan di Jepang untuk mengalahkan Marco Bezzecchi sebagai misi baru kita di balapan kali ini. Oke, sekarang ini kita menuju ke seri Jepang dengan harapan semoga aja bisa seperti di balapan kemarin, yaitu di Mandalika GP dengan meraih 2 kali kemenangan dari sprint dan juga main race event. Nah, di sini di tabel performa tim, kalau dibandingkan sama musim lalu itu kita jauh lebih tinggi Yamaha untuk pengembangannya ketimbang Honda. Dan sekarang dengan Honda kayak kerasa banget sulitnya kita buat ningkatin tabel perbandingan tim di kelas MotoGP. Oke, di rumor transfer ini ada beberapa berita. Brad Binder dikabarkan akan hengkang ke Repsol Honda. Terus Viñales dikabarkan akan pindah ke Ducati Lenovo menggantikan Fabio Quartararo yang juga berencana pindah ke Repsol Honda. Kemudian Jorge Martin, dia kayaknya lagi ada problem sama Pramac, apalagi sekarang ini bisa dibilang Martin kurang bagus dan lebih bagus Enya daripada si Martin di tim Pramac. Mungkin itu yang ngebikin si Martin berniat ke Repsol Honda. Oke, di sesi kualifikasi berlangsung dengan cuaca berawan, tidak hujan, tapi di sini treknya benar-benar enak banget buat kita nge-push. Namun sayangnya meskipun kita udah nge-push banget, kita nggak bisa ngimbangin laju dari Ducati lagi. Jadi ya pokoknya udah cerita lama lagi dan lagi kita nggak akan bisa ngimbangin Ducati ketika sesi kualifikasi, kayak beda sama Yamaha di musim lalu cuy. Dan akhirnya sekarang Surasep hanya bisa untuk start dari posisi ke-6 saja. Itu pun kita kayak udah berjuang banget dan tadi jepit mati-matian oleh Ducati Grace ini. Dan gapnya kita sama si ini ya 1,8 detik. Namun kualifikasi kayak beda sama balapan karena biasanya lap time dari balapannya itu AI agak lebih lambat dan cenderung ngikutin lap time dari playernya sendiri seperti lap time-nya si Asep Surasep. Tapi ya lihat aja. Dan sekarang di sesi main race event di beberapa sprint event di mana kita hari ini akan memulai balapan lagi di Jepang dengan harapan bisa meraih kemenangan seperti kemarin di Mandalika GP. Gak kerasa balapan tinggal beberapa race lagi dan kita akan segera memasuki seri penghujung, yaitu Valencia GP. Tinggal balapan di Australia, kemudian Thailand, Malaysia, dan juga Valencia. Namun sekarang ini gap kita sama Martin itu sama si Enya itu jauh sekali dan kayaknya mustahil buat kita ngerebut titel juara dari dari Enea Bastian ini. Ingatnya Jorge Martin terus. Sorry guys. Oke, langsung aja kita mulai balapan di Japan Grand Prix. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race MotoGP Sprint Race Event. Lampu padam, it's on the way, dan langsung saja kita full gas menuju Force Corner. Perlahan masuk kita overtaking Akosa dan juga Miguel Oliveira. Dari inside lagi overtaking dan wow ada konten terhadap juga si Marco Bezzecchi. Dan sekarang terjadi sebuah insiden, yellow berkibar. Kita blok pas perlahan bisakah dan masih oke, nice sekali. Ada momentum namun gagal memblok pas Marco Bezzecchi. Namun yang jelas Tony Arbolino bisa kita overtaking barusan saja. Mencoba split rim. Mengawal dari outside line, oke hati-hati. Marco Bezzecchi masih beri laju dari Surasep dan Rins diganjar long lap penalty. What happened? Nah, sekarang masuki tikungan ke-6. Inilah dia momentumnya. Akan segera kita overtaking Marco Bezzecchi. Nice sekali, cantik sekali. Racing line dari Surasep dan langsung ngeblocking laju dari Marco Bezzecchi. Kemudian Fabio Quartararo juga kita overtaking ke sekarang gini Asep berhasil masuk di posisi ketiga. Hanya dalam 3 sektor selepas start dimulai, Asep membuktikan diri di Japan Grand Prix. Seperti biasa, seperti yang kita bilang di balapan kemarin bahwa di MotoGP truk yang sangat cocok banget buat karakteristik dari motor Honda. Stop and go, makanan Honda banget cuy. Nah, sekarang masuk ke tikungan ke-11. Kita mencoba late braking sembari berharap agar bisa memangkas jarak dengan duo Ducati Pramac Racing.
Dan sekarang terbukti La Sektor tikungan ke-13-14 Asep berhasil merapatkan gap dengan duo Pramac, yakni yang pertama Jorge Martin. Masuki lap kedua, pertarungan semakin seru di antara Honda dan juga duo Pramac Racing. Exit corner, aduh malah nge-shortcut dan Asep mendapatkan satu peringatan dari MotoGP Stewart. Tikungan ketiga, entry corner, stay in the line, masih gear 2. Langsung kita oper ke gear 3, RHD on. Mencoba lap braking kembali di sini. Sembari berharap bisa mengovertaking Jorge Martin di tikungan chicane yang ada di tikungan ke-7 dan juga ke-8, yakni sektor kedua akhir atau sektor ketiga awal. Kita mencoba light braking, masuk gear 2 dan sekarang semakin rapat. Kita overtaking Jorge Martin dan akhirnya Asep berhasil, namun masih kembali melawan dan sekarang kita berhasil ngeblok serangan dari Jorge Martin di entry tikungan ke-9 alias tikungan V. Kemudian menuju tikungan ke-10. Saat ini perebutan posisi pertama akan segera terjadi di antara Enea Bastianini dan juga Asep Suraset yang sesaat lagi bisa kalian saksikan. Asep akan mengovertaking di sini. Kita blok pas Enea bisakah? Dan ternyata masih belum bisa. Lahan masuk, oke, Enea melebar, langsung kita ambil dan side by side terjadi hingga kini di bawah tunnel menuju La Sektor La Chicane. Enea kembali menjadi, ya Allah guys, ngapain kita nge-shortcut lagi? sorry. 2 kali shortcut di last corner loh ini, ya ampun. Oke, lap ketiga nih, 1 lap lagi yang akan menjadi pembuktian bagi Asep. Bisakah dia untuk merebut posisi pertama dari Enea Bastianini? Tikungan 3, perlahan masuk. Oke, semoga bisa makin rapat dan sekarang Enea melebar lagi. Terbukti bahwa Ducati di Jepang sedikit trouble sehingga sekarang mereka kerap kali kita tempel di setiap tikungan. Dan sekarang mulai kembali, game semakin rapat. Peluang kembali terbuka untuk Asep. Mereka kemenangan di MotoGP Sprint Race Japan GP. Menuju tikungan ke-7. Kita lihat braking lagi. Gear 2 semakin rapat dan kita overtaking. Oke, masih belum bisa. Namun sekarang di exit corner masih kembali side by side hingga di V corner. Kita blok pasnya dan sama-sama melebar. Ya ampun guys, oke, kamu kembali fokus di lo sendiri dan menuju tikungan ke-10. Oke, nanti dan Enea, Enea dia mencoba light braking dan dia melebar. Udah gue bilang dia bakal melebar karena dia terlalu maksa banget ngambil dari outside line. Sekali lagi ini Asep menjadi race leader di braking zone tikungan ke-11. Sesaat lagi kita bakal defense serangan dari Enea Bastianini di tunnel ini, di La Sektor. Kemudian 3 tikungan terakhir, 2 tikungan lagi, 1 tikungan lagi, dan kini exit corner menuju finish line. Selebrasi, finally akhirnya Honda meraih kemenangan di Japan sebagai home race dari pabrikan Honda itu sendiri. Oke, kita berhasil menjadi fastest lap, namun tidak secepat dari waktu di sesi kualifikasi kemarin. Namun dengan lap time-nya Asep kayak gini udah berhasil ngehajar duo Pramac Racing. Makin gak sabar buat main race event, barangkali performanya masih sama dan Asep masih bisa unggul dari riders lainnya. Klasemen akhirnya gap point kita semakin ke bawah, tinggal 40-an poin lagi untuk bisa menyusul Jorge Enea Bastianini di puncak klasemen. Ya, semoga jadi main race event kemenangan bisa berpihak kepada Asep lagi seperti layaknya di balapan sprint kali ini. Is always contagious, and after a sprint like this, they're left wanting more. Luckily, the weekend isn't over. We'll be seeing these 3 rides on the podium competing again on this magnificent circuit. Greetings from the land of the rising sun. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP di main race event. Cuaca berawan, sedikit berembun,
Kini Asal akan mencoba kembali bertarung, memperebutkan posisi pertama dari start urutan ke-6. Kita bakal menggunakan ban soft medium di balapan kali ini. Semoga saja bisa meraih kemenangan bagi Repsol Honda di home race bagi Honda itu sendiri. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Japan Grand Prix MotoGP Circuit. It's on the way. Langsung saja kita full gas menuju force corner dan serangan datang dari Miguel Oliveira dan dari inside line nampak jelas Miguel Oliveira berhasil kita overtaking dan oh my goodness mate, nampak big crash di belakang kita. Jorge Martin terjatuh. What happened? Apa yang terjadi tadi? Dan sekarang overtaking dari Marco Bezzecchi. Kemudian kita lawan kembali dari outside line. Oke, nice sekali. Marco Bezzecchi kembali menyenggol kita. Gila, tadi di turn 1, turn 2 apa yang terjadi? Enea Bastian ini digajar long lap penalty. Oh my goodness mate. Dan sekarang Ducati Grace ini berpeluang besar untuk merebut zona podium, apalagi posisi pertama. Dan Tony Arbolino overtaking dari inside line di tikungan Shigen cukup melebar bagi Surasep. Balik racing line dan nyaris saja kita nge-shortcut dan ya masih bisa aman. Dan sekarang tikungan ke-9 alias V-corner. Ini Abbas ini agak segera melakukan hukumannya, yaitu long lap penalty yang ia dapatkan sehabis ngebuat kesalahan tadi. Itu mungkin dia ada keterlibatan dengan Jorge Martin yang crash tadi. Guys, Nakagami, Luca Marini ikutan terjatuh yang berarti itu crash parah. Dan sekarang tikungan ke-11 Marquez overtaking exit corner melewati tunnel. Kemudian last sector last Shigen kita overtaking Enea dan kita libas begitu saja. Kemudian exit corner Enea Bastian ini datang di sebelah kanan kita. Saat lagi Enea akan segera melakukan long lap penalty. Maksud gue tuh kayak misalkan kamu udah kena hukuman, ya udah kamu ngalah aja lah di belakang kita, nggak usah sok-sokan betul lagi. Takutnya dia malah ngebikin 2 kali long lap penalty. Dan sekarang waktunya ini ya masuk ke jalur LLP dan benar saja ini Bastian ini masuk ke hukumannya atau melaksanakan hukumannya yakni long lap penalty di lap kedua ini. Dan sekarang siapa sangka duo Ducati Grace ini melengkapi zona podium. Untuk pertama kalinya Marc Marquez, Tony Arbolino bisa kompak di barisan depan. Dan untuk pertama kalinya dari seri Qatar, dari seri Lusail alias seri pertama musim ini, baru kali ini terjadi 3 besar tidak mendapatkan sama sekali pembalap dari Ducati Pramac Racing. Bahkan di 8 besar tidak ada sama sekali pembalap wakil dari Ducati Pramac Racing. Ini suatu hal yang sangat mind blowing sekali, karena jarang mau seperti itu. Karena dari saya pertama kali ya duo Pramac itu benar-benar kayak luar biasa, gokil sekali. Apalagi Enea Bastian ini yang sangat menggila di musim ini. Dan sekarang untuk pertama kalinya mereka tidak muncul, tidak nampak di 3 besar, bahkan di 8 besar pun mereka tidak nampak sama sekali. Ini sangat-sangat di luar dugaan, di luar perkiraan. Yang satunya Jorge Martin crash akibat kontak dengan Enea Bastian ini. Kemudian Enea juga karena dia kena LLP akhirnya dia mundur di belakang. Terus sekarang gue nggak tahu pasti Enea di posisi keberapa, tapi yang jelas dia udah jauh. Oke, satu peringatan kita kembali nggak masalah, semoga nggak sampai kena LLP. Nakagami, Luca Marini, Jorge Martin, dan mungkin ada lagi riders lain yang crash yang tidak kita lihat tadi ikut juga dari insiden tersebut. Bayangin cuy, di tikungan 1, tikungan 2 itu kan gak ada tuh antara tikungan sama 2 itu. Nah biasanya kalau udah posisi start yang sangat berdempetan itu sangat ngebikin peluang crash massal terjadi. Jadi MotoGP baru kalian terjadi, itu sangat mind blowing sekali.
Oke lah, sekarang ini kita udah menjadi race leader dan kita berhasil membuat gap yang sangat jauh dengan Ducati Gres ini, yakni 1,3 detikan. Rekor sekali. Bisa dibilang kita akan mendapatkan sebuah kemenangan lagi. Setelah kemarin di Mandalika kita meraih kemenangan yang berarti kita bakal membuat sebuah back-to-back win di MotoGP karir kita. Bukan tidak mungkin nanti di klasemen gap point antara Asep dan juga Enea Bastian ini akan semakin rapat lagi. Ini benar-benar satu hal yang sangat tidak bisa kita perkirakan, tidak kita sangka-sangka akan terjadi. Siapa sangka drama musim lalu kembali terjadi, yang semula jarak poin kita itu ada di angka 60-an poin lebih di musim lalu, itu bisa kita pangkas menjadi tinggal beberapa poin saja, dan sekarang kemungkinan akan terjadi. Oke, Alex Marquez Gres, dan sekarang gap point kita dengan Enea Bastian ini tinggal 24 poin. Untuk sementara waktu cuy. Kan udah gue bilang kita bakal ada race yang pasti ngebikin kita berada di puncak banget. Tapi yang jelas kita nggak boleh terlalu senang, nggak boleh gegabah ngambil keputusan, karena biasanya bakal ada kejutan lain di dalam kejutan. Kira-kira apa yang terjadi sesaat lagi di MotoGP di Japan Grand Prix? Ya harapannya ya kita nggak crash, nggak jatuh, nggak ngebikin mistake juga, apalagi loleh penalti, karena itu sangat tidak kita inginkan terjadi. Yang jelas kita ingin meraih kemenangan dan oke, fokus kembali di racing line. Lap keempat berlangsung dan tidak ada tanda-tanda sekecil apapun itu untuk turunnya hujan di MotoGP. Yang berarti ya pasti bakal clear. Meskipun cloudy, berawan dan cukup berembun, tapi tidak ada potensi untuk turunnya hujan di sirkuit ini. Apalagi kan kenapa kita bisa cukup kuat di MotoGP? Yang pertama, ini merupakan track yang didesain khusus untuk Honda yang memiliki karakteristik motor itu kuat di track stop and go seperti di MotoGP dan juga di RS. Makanya si Asep ini dengan Honda itu bisa sekencang ini ya, meskipun yang lainnya itu nggak tahu di mana berada. Terus yang kedua, karena tidak ada lawan berat kita. Siapa lagi kalau bukan duo Ducati Pramac Racing, karena itulah mereka yang paling sering menjadi lawan berat kita di setiap balapan. Mereka selalu berada di urutan 1 dan juga kedua. Intinya mereka pasti nggak akan lepas atau terlempar dari zona podium, dan baru kali ini terjadi. Ini hal yang sangat tidak kita sangka-sangka akan terjadi. Jadi ya yang udah bosen sama dominasi Pramac, ya udah nikmatin aja balapan kali ini. Gak ada ruginya. Apalagi nih kita kayaknya bakal sepodium nih sama Ducati Gresini Riders. Semua ridersnya Gresini, yakni Marc Marquez, kemudian Tony Arbolino, itu bakal podium nih sama si Asep Suraset. Tapi jangan terlalu senang dulu karena ada Marco Bezzecchi, Brad Binder dan juga Fabio Quartararo yang berada di posisi keempat, 5 dan juga ke-6. Apalagi berdasarkan tabel maps yang ada di bawah, itu rada dari pembalap 2, 3, 4, 5, 6 itu cukup rapat dan masih ada peluang buat mereka saling bergantian posisi atau saling bertukar posisi. Nah kalau si Asep ini udah ngebikin kita sangat jauh sekali, hampir angka 2 detikan, bahkan sekarang 2,2 detik gap dengan Ducati Gresini. Luar biasa sekali. Cukup enjoy di balapan GP Jepang. Soft medium sangat kita rasakan manfaatnya. Pengereman bagus. Terus ban belakang juga awet ketika di exit corner yang kita gaspol. Dan Johan Zarco crash, yang berarti sementara waktu yang kita tahu sudah ada 5 riders yang out of the race. Johan Zarco, Alex Marquez, Taka, Luca Marin dan juga Jorge Martin. Gokil. Gak nyangka GP Jepang bakal sedrama ini. Lebih drama dari Mandalika kemarin. Yang di last sektor kita kayak kesulitan banget di Mandalika. Tepatnya di tikungan ke-16 dan juga ke-17 yang emang sangat teramat tricky sekali. Oke, sekarang guys, lap terakhir sudah kita lakoni setengah putaran dan tinggal setengah lagi
kita akan menyambangi podium 1 nih di Japan Grand Prix. Oke, turn 5 menuju turn 6 rolling speed. Kemudian stay gear 4, gear 3, gaspol lagi, entry corner, tikungan chicane. Ini tikungan paling gue suka banget di MotoGP karena liga-liganya kayak enak banget buat kita mainin. Kemudian menuju V-corner alias tikungan ke-9 dan kita cukup melewati gravel. Kemudian 3 kali peringatan kita dapatkan, tapi it's okay, kita nggak akan kena hukuman long lap penalty asalkan kita nggak nge-shortcut terlalu parah. Oke guys, tikungan ke-10 dan sekarang sektor ketiga akhir menjelang sektor keempat. Backstride menurunkan bukit dan bersiap-siap late braking terakhir di sirkuit ini bersama Honda. Hati-hati, cukup melebar, kemudian kembali ke racing line, melewati tunnel, last sektor dan menuju last chicane. Come on guys, 14 tikungan terlewati di lap terakhir dan sekarang menuju finish line. Honda meraih kemenangan di home race. Finally, akhirnya kita menjajaki benua Asia kembali setelah kemarin di seri Mandalika dan sekarang di Jepang. Dan Enea Bastian ini finish di posisi ke-12 tepat di belakang dari Francesco Bagnaia. Kemudian Jorge Martin, dia masih bisa kembali lanjut balapan dengan menjadi fastest lap. Namun dia kurang beruntung karena udah ditabrak sama si Enea Bastian ini. Dan 5 riders out of the race di GP Jepang. Di klasemen, karena Enea tadi berhasil memiliki improvisasi posisi, makanya dia sekarang ini gapnya nggak jadi 26 poin, melainkan 27 poin gapnya dengan si Asep Sorasep. Tapi tenang saja, seri Asia masih kita akan lakoni dari seri Australia, kemudian Chang dan juga Sepang yang gue rasa kita ada kemungkinan buat lebih kencang lagi di trek-trek Asia sebelum seri Valencia. Pokoknya besok di next race kita bakal lebih gacor lagi dan bisa ngebawa Honda bersaing di posisi pertama. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Today's result is made even more exciting by the size of the crowd for the 3 riders on the podium right now.